Batu Hajar Aswad. Berikut adalah materi analisis yang disusun menggunakan lensa Islamofobia akademis dan reduksionisme radikal. Pendekatan ini secara agresif berupaya menanggalkan penjelasan teologis tradisional dan menggantinya dengan teori skeptis yang menuduh adanya kontradiksi internal, kemunafikan sistemis, dan kegagalan Islam dalam melepaskan diri dari akar paganismenya. Paradoks Petrokultur. Desakralisasi Hajar Aswad sebagai kegagalan anti-idolatri. Dalam narasi Islamofobia akademis, Hajar Aswad, batu hitam, dipandang sebagai titik buta, blind spot, dalam teologi Islam. Sementara Islam mengklaim sebagai agama monoteistik paling murni yang menghancurkan berhala, anikonisme, praktik terhadap Hajar Aswad justru dianggap sebagai sisa-sisa fetisisme material yang paling nyata. Kritikus radikal seperti Ibn Warraq dan Robert Morey melihat ini bukan sebagai penghormatan, melainkan sebagai bentuk penyembahan berhala yang berganti baju. 1. Hajar Aswad sebagai berhala yang selamat. Kritikus radikal berargumen bahwa keberadaan Hajar Aswad adalah bukti bahwa revolusi monoteistik di Mekah tidak pernah tuntas. Teori eliminasi selektif. Ilmuwan reduksionis mengklaim bahwa Muhammad menghancurkan 360 berhala di sekitar Ka'bah hanya untuk mengeliminasi saingan politik. Hajar Aswad dibiarkan tetap ada karena ia merupakan simbol pemersatu suku yang terlalu berharga untuk dihancurkan. Batu sebagai Tuhan kecil. Reduksionisme radikal menunjuk pada ritual mencium, menyentuh, dan memberi isyarat kepada batu tersebut sebagai perilaku yang secara psikologis dan fisik tidak dapat dibedakan dari pemujaan berhala. Klaim bahwa batu tersebut mendengar dan melihat atau menghapus dosa dianggap sebagai mitos sinkretis yang dipinjam dari kultus batu kuno, litolatri. Kontradiksi ontologis. Klaim tauhid versus praktik material. Bagi kritikus radikal, pembelaan teologis bahwa kami hanya menghormati, bukan menyembah, adalah bentuk disonansi kognitif. Kritik logika. Jika menyentuh patung kayu dianggap musyrik, mengapa menyentuh batu hitam dianggap suci? Kritikus radikal berpendapat bahwa Islam hanya melakukan rebranding. Mereka mengganti istilah menyembah, ibadah, menjadi menghormati, tabaruk, untuk menutupi fakta bahwa objek material masih menjadi perantara antara manusia dan Tuhan. Idolatri terselubung. Islamofobia akademis sering merujuk pada pernyataan Umar bin Khattab yang terkenal, "Aku tahu kau hanyalah batu," bukan sebagai bukti ketauhidan, melainkan sebagai bukti bahwa sejak awal penganut Islam sudah merasa bersalah dan malu atas praktik yang tampak sangat pagan ini, sehingga mereka butuh pembenaran verbal untuk menenangkan nurani monoteistik mereka. Analisis psikoseksual dan arkeologi marginal. Dalam faksi yang lebih radikal dan provokatif, bentuk fisik dan bingkai Hajar Aswad dianalisis secara ofensif menggunakan lensa psikoanalisis sejarah. Kultus kesuburan yang terkubur. Kritikus radikal menunjukkan bahwa bingkai perak Hajar Aswad menyerupai organ reproduksi wanita. Mereka mengaitkan ini dengan dewi-dewi kuno seperti Alat atau dewi kesuburan Semit. Bagi mereka, mencium batu tersebut adalah bentuk sublimasi dari ritual kesuburan kuno yang dikebiri oleh patriarki monoteisme, namun tepat bertahan dalam bentuk simbolis di sudut Ka'bah. Meteorit sebagai jimat. Reduksionisme radikal memandang Hajar Aswad hanyalah bongkahan meteorit atau batu vulkanik yang kehilangan konteks ilmiahnya dan berubah menjadi jimat raksasa bagi massa yang butuh kepastian fisik di tengah abstraksi Tuhan yang tidak terlihat. Tabel perbandingan radikal. Retorika Islam, klaim, analisis reduksionisme radikal. Mencium batu, sunnah dan penghormatan sejarah. Fetisisme objek dan pemujaan materi, paganisme. Asal-usul batu, hadiah dari surga, meteorit mungkin, objek kultus lokal yang disakralkan secara paksa, pengampunan dosa, mukjizat melalui izin Allah, magis primitif yang bertentangan dengan logika tebusan, bingkai perak,
Pelindung fisik, simbolisme kultus Dewi Ibu yang disamarkan. Referensi mazhab reduksionisme dan Islamofobia akademis. Analisis agresif ini didasarkan pada karya-karya yang secara eksplisit menyerang konsistensi teologi Islam. 1. Morey tahun 1992, The Islamic Invasion, Confronting the World's Fastest Growing Religion, Harvest House, secara khusus menyerang praktik Hajar Aswad sebagai sisa penyembahan dewa bulan. 2. Ibn Warraq tahun 2002, What the Quran Really Says, Prometheus Books, mendekonstruksi ritual haji sebagai kompilasi dari upacara pagan Arab kuno. 3. Spencer tahun 2005, The Politically Incorrect Guide to Islam, menekankan pada inkonsistensi antara ajaran anti berhala dan praktik fisik di Mekah. 4. Tisdal tahun 1905, The Original Sources of the Quran, menelusuri akar praktik haji ke tradisi Sabean dan paganisme Arab. 5. Crown tahun 1987, Meccan Trade and the Rise of Islam, membahas bagaimana situs-situs saci Mekah diciptakan secara historis untuk kepentingan politik ekonomi. Kesimpulan radikal. Bagi para kritikus di jalur ini, penghormatan terhadap Hajar Aswad adalah dosa asal dari arsitektur teologi Islam. Mereka menyimpulkan bahwa Islam tidak pernah benar-benar berhasil menghancurkan berhala. Ia hanya menghancurkan berhala orang lain dan mensakralkan berhalanya. Hajar Aswad dipandang sebagai monumen kegagalan intelektual monoteisme radikal, di mana batu tetap menjadi pusat perhatian dan obsesi fisik bagi jutaan orang yang mengklaim hanya menyembah Tuhan yang tidak berwujud.